Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan, saling menghidupkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup kita sampai hari kiamat. Saudara-saudara, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu judul yang banyak terjadi di kalangan kita sebagai seorang umat Islam yang ada di negeri kita ini, dan itu tidak bisa terelakkan. Kita mau tidak mau harus berada di dalamnya. Maka materi saya ini saya berikan judul, saya tambahkan judul dari pengetahuan ke kepribadian. Urgensi akhlak dalam pendidikan Islam. Judul ini sabelkan dari pengetahuan kepada kepribadian. Model kurikulum yang didesain di negara ini dan umumnya negara-negara yang lain hanya mengajarkan orang untuk punya pengetahuan, punya knowledge. Yang dikejar adalah nilai. Padahal asal daripada pendidikan itu bukan demikian. Asal pendidikan itu didesain dari zaman dahulu itu bukan untuk mengejar nilai. Saya tidak berpanjang lebar bercerita tentang histori pendidikan yang ada di Indonesia ini, tetapi saya gambarkan secara global tentang sampainya Islam ke tanah Nusantara ini, ke bumi Nusantara ini, khususnya tanah Jawa, sampai kepada kita saat ini. Rasulullah SAW di akhir hayatnya berpesan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma ala kitabullah wa sunnati." Ini wasiat Nabi SAW. Kalian tidak akan sesat setelah aku meninggal sampai jika kalian memegangi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidup kalian. Di hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, "Sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqah." Lebih daripada 70 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian ditanya, apa itu yang satu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berpegang kepada sunnah-sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku.
Perpecahan yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu pasti terjadi. Maka meninggalnya Rasulullah SAW, ini connectingnya gimana? Ada yang tahu? Meninggalnya Rasulullah SAW adalah sebuah kepastian musibah itu terjadi pada umat Islam. Musibah itu terjadi pada umat Islam. Nah, saudara-saudara, meninggalnya Nabi SAW adalah awal daripada musibah yang menimpa umat Islam. Kemudian Rasulullah SAW pertama kali meninggal, sahabat sudah berselisih di mana dikuburkannya, siapa yang memandikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ada perselisihan yang terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW, yaitu perselisihan siapa yang memimpin setelah Nabi SAW. Sampai ada perselisihan yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW adalah mereka tidak percaya bahwasanya Nabi itu meninggal dunia. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di atas mimbar dan mengatakan, membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Dijelaskan seolah-olah ayat itu turun pada hari itu, padahal ayat itu sudah dihafal oleh para sahabat saking dahsyatnya perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat pada waktu itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, dengan adanya ayat tersebut, Abu Bakar dideklarasi sebagai khalifah yang pertama dengan melalui proses syura. Setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang khalifah yang gagah perkasa, pemberani, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab khalifah yang kuat, tegas, dan mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Sehingga penaklukan yang kedua, yaitu Persia ditaklukkan, sempat memunculkan dendam kusumat yang luar biasa. Dendam yang begitu banyak dari orang-orang Persia, sampai akhirnya beliau dibunuhnya oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ditikam dengan pisau ketika salat subuh. Setelah itu beberapa hari berikutnya beliau meninggal. Musuh tidak sanggup masuk di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kekuasaan Islam sudah tersebar kemana-mana. Setelah itu, saudara, datanglah sosok pemimpin yang ketiga, memiliki karakter yang berbeda dengan Umar. Karakter yang lembut, karakter penyantun, sampai Rasul SAW pun malu dengan orang ini, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Disitulah, saudara, pintu masuknya fitnah. Orang-orang yang benci kepada Islam dipimpin oleh Abdullah ibn Sabal Yahudi melakukan makar terhadap khalifah pemerintahan Islam pada waktu itu. Akhirnya beliau terbunuh ketika sedang membaca surat Al-Kahfi, sampai darah beliau terteteskan kepada mushaf yang dia baca, yang berbunyi fasayakfikahumullah. Kemudian apa yang terjadi? Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahasanya beliau akan syahid, Umar akan syahid, Abu Bakar pendamping Rasulullah SAW ketika hijrah, Umar diberitakan sebelumnya oleh Nabi SAW dia syahid dengan terbunuh oleh Abdullah ibn Sabal Yahudi. Kemudian Utsman juga terbunuh dengan musuh
dengan provokasi musuhnya yang terbesar, yaitu bernama Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Setelah saat itu terbunuhnya Utsman, terjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin, khususnya para sahabat Nabi SAW. Akhirnya terjadilah perang Jamal. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib pada waktu itu mengambil pemerintahannya. Setelah beliau diambil putranya yang bernama Al-Hasan. Setelah itu Khulafa'ur Rasyidin berubah namanya menjadi Al-Muluk, kerajaan. Kerajaan pada waktu itu adalah kerajaan Umayyah, dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan gubernurnya Utsman bin Affan, yang pernah memerintahkan Syam, bahkan sampai benua Afrika. Dan beliau adalah seorang khalifah yang memiliki kekuatan angkatan laut terbesar, warisan daripada pemerintahan sebelumnya, yaitu Utsman. Disitulah pemerintahan Islam menunjukkan kejayaannya, sampai kejayaannya ini disegani oleh Barat. Para pemikir-pemikir Islam lahir di zaman Umayyah. Setelah Umayyah selesai, maka ada dinasti Abbasiyah yang berakhir di Baghdad. Ada lagi yang mengatakan berakhirnya di Mesir, ya, di dalam pemerintahan Al-Mamluk. Dua-duanya bisa dikatakan sah. Ketika berakhir pemerintahan Abbasiyah, inilah puncak daripada apa? Lemahnya Islam. Sempat dikatakan di sana terjadi kekosongan pemerintahan. Kemudian muncul di sana pemerintahan Utsmaniyah yang berkuasa kurang lebih 600 sampai 700 tahun. Kekuasaannya sampai Mekah dan Madinah. Akan tetapi saudara-saudara, kekuasaan yang dimiliki oleh Ottoman atau Utsmaniyah yang ada di Mekah dan Madinah hanya kekuasaan boneka, semu. Tidak bisa dikatakan kekuasaan itu adalah kekuasaan yang betul-betul semua kekuasaan Utsmaniyah ada di sana, tidak. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kekosongan pemerintahan sebelum terjadinya pemerintahan Ottoman, nah disitulah saudara-saudara mulailah sejarah mencatat Islam masuk ke Indonesia. Ada lagi yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ada lagi yang mengatakan tidak, tapi masuknya secara besar-besaran melalui kekosongan pemerintahan Islam pada waktu itu. Di situ masuk melalui pedagang-pedagang, para dai yang datang semuanya ke Indonesia. Banyak cerita sejarah yang menceritakan tentang masalah itu. Kita lihat dari pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin, dari pemerintahan Umayyah, dari pemerintahan Abbasiyah, dari pemerintahan Ottoman dan lain sebagainya, ternyata konsep pendidikan yang dilahirkan oleh 4 atau 5 kekuasaan ini, 5 dinasti ini, Khulafa'ur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, ya, kemudian masa kekosongan, kemudian Utsmaniyah, ternyata semua berlandaskan kepada pendidikan Islam. Pendidikan yang mengutamakan outputnya adalah akhlakul karimah, bukan materialis, bukan sekuleris. Jadi betul-betul pendidikan yang didasari dengan Al-Quran, Sunnah, dan Islamic value, yakni nilai-nilai keislaman atau Islamic karakter, atau dinamakan akhlakul karimah.
Maka kondisi pendidikan di 5 dinasti ini cenderung stabil. Kapan terjadi perubahannya? Terjadi perubahannya ketika ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, melihat Islam berkuasa. Sebuah ayat menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak rela kalau seandainya kalian masih beragama Islam sampai kalian mengikuti mereka. Seperti sabda Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman, sungguh kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit langkah mereka, gerakan mereka, cara hidup mereka, pola pikir mereka. Para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah yang akan diikuti oleh umat Islam setelah kita? Yahudi dan Nasara? Nabi jawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Saudara-saudara, pemikiran sekulerisme pendidikan Islam yang menghancurkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan Islam ini yang jadi sumber malapetaka. Dan ternyata konsep itu dibawa oleh kaum penjajah. Para duat, para dai yang datang mendakwahkan Islam yang disebut dengan Wali Sembilan atau ulama Nusantara pada waktu itu sudah masuk ke bumi Nusantara ini berkisaran di tahun 1400-an. Nah, setelah itu Barat tidak senang dengan masuknya budaya Islam, agama Islam ke negara kita ini. Maka mereka menyusul dengan nama penjajahan di tahun 1600, 1700 dan 1800, 300 tahun lebih. Sampai kemerdekaan berarti 350 tahun atau lebih. Nah, disitulah aslinya pendidikan Islam menjadi tonggak dan dasar, karena para dai yang datang dari sana yang disebut dengan ulama Nusantara atau Wali Songo atau orang-orang yang mendakwakan Islam yang datang dari negeri Yaman, yang datang dari negeri Guzarat dan lain sebagainya, yang mereka dakwakan seperti ini. Mereka bikin surau, masjid, ya, ada gurunya, ada santrinya, ada kitabnya. Itu yang diajarkan. Maka jangan heran Islam masuk di Indonesia ini tanpa perlawanan, tanpa perang. Karena budayanya, budaya Islam sudah dimasukkan dengan cara ngajar pendidikan Islam. Pendekatannya adalah mendidik, mengayomi. Bukan istilahnya memukul, tapi merangkul. Maka pendidikan Islam mendapatkan hawa yang segar sampai akhirnya penjajahan itu masuk. Nah, di zaman kolonial Belanda, penjajahan, pendidikan Islam tidak dapat angin segar. Kolonial Belanda mewariskan pada saat itu sebuah regulasi yang jelek, kalau mau didik izin dulu sama kami. Nah, yang namanya para ulama karismatik yang punya pengaruh di masyarakat tidak pernah mau izin. Ya kan, tidak pernah mau izin. Maka saya katakan kalau seorang yang mempersulit kajian-kajian, pengajian itu, yaitu warisan kolonial. Warisan kolonial. Masih ada warisan itu. Orang pengen ngajarkan kebaikan, dilarang-larang. Ini terpengaruh dengan warisan kolonial. Setelah Belanda jatuh, datanglah Jepang. Jepang sama konsepnya dalam pendidikan Islam, tapi agak membukanya. Diatur lagi sama Jepang. Kalau zaman Belanda yang belajar kaum ningrat, rakyat jelata tidak boleh, maka pendidikan tidak mendasar. Tapi pendidikan Islam karena punya sifat independen tetap jalan. Disitulah lahir pesantren-pesantren, dayah-dayah, lahir di sana surau-surau. Bentuknya kajian itu tersebar di tempat-tempat. Maka mereka lebih senang menyebutnya dengan pesantren. Di tahun 1800-an itu, ya, dan pengertian pesantren itu banyak
yang menuliskannya seperti Zamasari Dhofir dan lain sebagainya, dituliskan bahwa pesantren itu adalah kelompok santri. Santri itu adalah istilah dulu di agama Hindu, orang yang suka kepada kebaikan dan mengkhususkan diri belajar agama, namanya cantri. Ya, maka itu orang yang belajar di pesantren itu kumpulan orang-orang baik. Ya, pesantren itu kumpulan orang-orang baik. Tapi kenapa di tahun 1900-an, 1980-an, ya istilah di zaman Orde Lama dan Orde Baru, ya justru pesantren itu tempatnya kumpulan anak-anak buangan, anak-anak nakal, ya kan? Zaman Orde Lama sama Orde Baru, wah masuk pesantren aja kamu, berarti bapak sedang buang anak-anaknya. Nanti perubahan itu saya ceritakan. Nah saudara, di zaman Jepang pendidikan Islam dibuka kerannya. Ya. Bayangkan dari Khulafa ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah yang berpuluh-puluh tahun ini kerannya itu dibesarkan. Ketika terjadi kekosongan dalam pemerintahan Islam, maka pemerintahan Islam itu berusaha ditutup. Datangnya penjajah itu bukan sekedar mengambil harta karun atau harta kekayaan alam di negeri kita ini, tapi juga menjadikan penduduknya melepaskan dirinya dari agama. Mereka ingin rubah orang Hindu yang dulunya ada di Indonesia, orang Buddha yang ada di Indonesia memiliki agama mereka. Itu maksud daripada penjajahan. Maka penjajahan itu adalah menjadikan manusia sebagai hamba manusia. Tapi kemerdekaan menjadikan hambanya manusia kepada manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Saudara, mulai zaman diseretkannya, kerannya ditutup oleh kaum kolonial Belanda ini, maka sistem pendidikan yang tadinya adalah akhlakul karimah, Islamic value, dirubah menjadi bahasanya orang pintar itu adalah knowledge, orang yang banyak pengetahuannya. Dari situ bayangkan selama 350 tahun diikuti Orla, diikuti Orba, diikuti reformasi, kita masih menganut sistem knowledge. Yang nama sekolah, kamu pinter cari nilai. Ini pendidikan yang umum, tapi tidak pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam terus mengajarkan value, karakter, meskipun tidak disukai oleh pendidikan konvensional. Maka saudara-saudara, judul yang saya berikan ini dari pengetahuan menuju kepribadian. Ini sesuai dengan arahan daripada pemerintah saat ini. Adanya kurikulum yang terbaru yang namanya deep learning, mendalami. Apa itu deep learning? Menjadikan knowledge menjadi kepribadian, menjadikan knowledge sebagai value bagi peserta didik. Ada apa? Pemerintah kok sekarang berubah strategi pendidikannya? Pertama saudara-saudara, landasan Al-Quran yang kita pelajari setiap hari. Ini ada presentasi nanti, PDF-nya nanti silakan antum baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflah. Antum nyekolahkan anak antum, pendidikannya adalah mensucikan jiwa. Apa itu mensucikan jiwa? Ngajari kepada anak-anak antum, ini dosa besar, ini haram, ini syubhat, tinggalkan. Itu antum telah memasukkan anak antum kepada lembaga pendidikan, aflah, sukses masa depannya. Nah kalau kita kan tidak, orang sukses nanti sekolah jadi apa? Jadi ini setumpuk profesi yang banyak cuannya disebutkan depan anaknya. Sudah nak, kalau mau jadi itu yang banyak fulusnya ini. Tapi tidak pernah orang tua sekarang mengajarkan, sudah ente jadi anak saya, anak yang soleh, yang menjauhkan dosa-dosa itu, yang menjauhkan syirik,
yang menjauhkan dosa-dosa besar, yang menjauhkan ini dan itu. Tidak ada. Karena warisan pendidikan dari zaman dulu masih melekat pada pikiran kita dan juga tersistem dalam sistem pendidikan kita. Maka di sini coba sistem pendidikan Islam adalah dasarnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini berartikan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Orang beriman kehidupannya setiap hari zakkaha. Zakkaha mensucikan diri dengan apa? Dengan amal. Dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman itu bisa mensucikan dirinya ya setiap hari dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit. Allah menjaga orang-orang yang beriman bertauhid bil qouli tsabit. Qouli tsabit ini apa? Tauhid. Tauhid itu melahirkan amalan. Orang yang tidak beramal tidak punya tauhid yang kuat. Bagaimana punya amalan yang tidak percaya kepada Allah? Dia saja tidak percaya kepada Allah, bisa melahirkan amalan? Tidak bisa. Antum datang ke sini, dasarnya apa? Tauhid. Kenapa? Saya percaya Islam ini agama Allah yang akan mengantarkan saya ke surga. Datang ke sini. Kemudian coba lihat akhlak sebagai inti misi kenabian. Nabi itu diutus karena ini, saudara. Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jelas. Sabda Nabi SAW dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima mahasinal akhlaq. Ada lagi lafaz yang lain, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ada pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, ad-dinu kulluhu akhlak. Agama itu semuanya akhlak. Percuma orang yang beragama tadi tidak punya akhlak. Jadi akhlak adalah agama. Yang tidak punya akhlak tidak punya agama. Kemudian tafsir yang wa innaka la'ala khuluqin 'adzim itu saya ambilkan dari tafsir Tabari, Qurtubi dan Ar-Razi. Ada juga perkataan Ibnu Katsir, semuanya mirip. Apa kata Imam At-Tabari? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yaitu Nabi Muhammad memiliki karakter yang hebat. Artinya beliau memiliki moral yang tinggi, akhlak yang tinggi yang ditanamkan Tuhan dalam dirinya. Maka tidak mungkin orang mengambil selain Nabi SAW sebagai suri toladan dalam akhlaknya. Pasti sesat. Maka kalau mencontoh akhlak yang diturunkan Allah kepada nabinya, lihatlah akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya dia sama istrinya bagaimana? Ya, akhlaknya Nabi dengan istrinya itu cinta sekali sama istrinya. Sampai meninggal pun Nabi itu masih ingat sama istrinya. Ya. Kalau antum, istri antum meninggal, ingat gak sama istri antum? Hah? Apa ingat sama yang baru? Hah? Nabi itu ketika dihadiahi satu pemberian, ini ya Rasulullah hadiah untuk antum. Kata Nabi SAW, berikan kepada temannya Khadijah. Dan itu salah satu cara kita berbuat baik kepada orang yang telah meninggal. Orang tua kita, ibu kita, saudara kita, istri kita, suami kita. Kalau sudah meninggal dunia, cara berbuat baiknya adalah memberikan hadiah kepada temannya. Ya, caranya seperti itu. Katanya At-Tabari, Nabi Muhammad akhlaknya langsung dari langit, pendidikan ilahi. Teori manapun tidak bisa mengalahkannya. Maka teori barat yang kita dapatkan dalam teori yang sangat banyak sekali, semuanya rujukannya kepada Islam. Cuma orang tidak sadar, cuma orang tidak mau mengkaji. Maka sekarang lembaga pendidikan mana gitu menggunakan psikologi,
begitu diterapkan, lah ini kan ada dalam Islam, ini kan ada dalam Islam. Tapi para psikolog ini belum mengislamisasi istilah-istilahnya, sehingga terkesan kalau kita melihat psikologi dari barat. Qurtubi menyatakan ayat ini terdapat pensucian akhlak Nabi, dan akhlak tersebut adalah kemuliaan tertinggi dengannya Nabi SAW diutus. Kemudian Ar-Razi mengatakan kesempurnaan manusia tidak diukur dari jumlah pengetahuan. Titelnya apa? Profesor, doktor, doktornya 3 kali, sebentar lagi 4, sebentar lagi 5. Semua sekolah tidak diukur dengan banyaknya pengetahuan, tapi diukur dari kelulusan akhlak. Lurus akhlaknya, dia orang berilmu, ya kan? Sekarang banyak sekali orang, masya Allah, berilmu, doktor, profesor, titelnya masya Allah seperti kereta api, tapi giliran masalah-masalah yang lainnya ketangkap juga KPK, ketangkap juga korupsi, diembat juga uang umat, ya kan? Kata Ar-Razi, bukan standar titel itu. Yang standar adalah lurus akhlaknya. Antum kalau mau manggil guru ngajar, tes akhlaknya bagaimana? Mau ngutus ngambil karyawan, tes akhlaknya bagaimana? Orang pinter banyak, Pak. Orang jujur sedikit. Orang pinter banyak. Sekarang open recruitment, di menerima guru, kepala sekolah, S2, S3, banyak datang kepada Anda berdatangan. Apakah antum melihat titelnya? Tidak. Tes pertama kali kejujurannya. Insya Allah orang itu orang baik. Ar-Razi memisahkan ilmu dari akhlak dan menempatkan akhlak sebagai standar kesempurnaan manusia. Jadi kalau ada lembaga pendidikan yang tidak menjadikan akhlak sebagai standar pendidikannya, gagal pendidikan tersebut. Sekolah Cambridge International Baccalaureate IB, agama diajarkan 0, tidak ada pembelajaran agama. Mahal-mahal nyekolahkan anak Anda di sekolah tersebut, tapi tidak punya akhlak, rugi. Ya. Coba saudara yang rahmati Allah SWT, ini adalah gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita baca, tapi ini yang banyak terjadi saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Al-Hujurat, artinya wahai orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan kaum yang lain, dan janganlah kamu mencela dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Namanya Muhammad, panggilannya Pluto. Namanya Abdurrahman, panggilannya Jack. Jack, mana Jack? Ini namanya tanabuz bil alqab. Ayat ini, saudara-saudara, saya bisa ambil kesimpulannya dan intisarinya. Ini ayat larangan untuk ngebully. Sekarang ini dunia pendidikan Islam dan konvensional sedang dirundung masalah pembulian begitu dahsyat. Nanti saya buktikan dengan sumber literasi digital, kabar-kabar yang dimuat di media massa, media sosial. Nah ini kalau seandainya lembaga pendidikan itu masih terjadi bully, akhlak kurang ditanamkan dalam lembaga pendidikan tersebut, maka kewajiban kita sebagai orang tua dan lembaga pendidikan untuk memerangi bullying itu. Bullying sebagai aplikasi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bullying sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memeranginya,
Ada bully tidak diperangi. Orang dihina habis-habisan di sekolah itu, di pesantren itu. Bully habis, dijelek-jelekan, direndahkan, bahkan diketawakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam itu. Ayatnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam, yakni anak cucu Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Tidak ada orang yang paling hebat, paling bertakwa. Yang paling bertakwa adalah yang paling bagus adalah orang yang paling takwa. Sekarang tidak ada bungkus, orang membungkusi sekarang ini paling takwa itu adalah keturunannya Nabi. Saya katakan keturunan Nabi, kalau dia bertakwa top. Ahlul Bait, ada hadis, ada ayat hadis yang mengajarkan kita untuk memuliakan Ahlul Bait. Idza amanu wattaqau, jika beliau beriman dan bertakwa. Keturunan Nabi tapi tidak beriman kepada Allah SWT, jual kuncinya surga ya, tanpa beramal, jual tanahnya surga tidak beramal, itu tidak boleh. Tapi keturunan Nabi, dia beriman, dia bertakwa, hebat. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang kemuliaan mereka. Jual keturunannya kiai, ustadz, wah saya keturunan kiai ini, kiai itu, juga tidak menjadikan mereka menjadi orang yang mulia, saudara-saudara. Yang menjadikan orang itu mulia adalah imannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang saling membuli. Nah, ini penting sekali diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Hadis-hadis Nabi SAW, akhlak sebagai tujuan utama. Hadis yang pertama, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq, ya. Innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlaq. Banyak sekali riwayatnya. Kemudian yang berikutnya, Nabi mengatakan orang yang paling baik akhlaknya adalah mereka yang paling sempurna imannya, ya. Anda ingin mengukur barometer orang beriman paling baik, lihat akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling baik manhajnya, lihat akhlaknya. Paling baik agamanya, lihat akhlaknya. Coba lihat, akhlak itu mewariskan satu hal yang kita jadikan sebagai penilaian kepada seorang. Orang yang baik akhlaknya itu tidak suka kepada kekerasan. Kata Nabi SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh orang menimbulkan bahaya dan tidak boleh orang saling membahayakan. Saudara-saudara, bullying membahayakan atau tidak? Membahayakan. Ada kasus bullying di salah satu universitas. Bullying ini di dalam grup dibully, akhirnya anak itu bunuh diri, ya. Dan juga terjadi pada peserta didik selain mahasiswa. Nah, ini teladan generasi sahabat adalah Nabi SAW dan teladan kita semuanya. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca itu akhlaknya Nabi. Artinya tidak lepas daripada Al-Quran sebagai pedoman akhlaknya. Berarti kalau ingin mengajarkan kurikulum akhlak, kurikulum etika adab, ambil dari Al-Quran. InsyaAllah ta'ala nanti di bulan Januari, lupa saya tanggalnya, saya akan mengadakan sebuah pelatihan untuk para guru, para pengajar tentang kurikulum adab dan akhlak. Ada psikologi, seorang psikologi, Profesor Taufik Kesturi, dan saya sendiri sebagai konsep untuk agamanya. Jadi dari tinjauan agamanya, dari tinjauan Islamik psikologinya bagaimana. Profesor Taufik Kesturi ini, beliau sudah lama kenal saya sejak saya di Tengaran, ya. Beliau masih kepala sekolah SDTQ di Tengaran.
Kemudian habis itu saya lanjut ke Madinah, beliau masih jadi kepala sekolah SD Tinggi, kemudian mengambil guru besarnya di UMS Muhammadiyah Solo. Tapi insya Allah apa yang disampaikan sama beliau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari segi teori-teori psikologisnya. Kemudian bagaimana pandangan ulama terdahulu, ulama klasik? Lihat perkataan Ibnu Taimiyah, ad-dinu kulluhu khuluq. Perkataan ini juga diambil oleh muridnya Ibnu Taimiyah siapa? Ibnul Qayyim. Ya, sama pendapatnya gurunya sama muridnya. Murid tidak pernah jauh dari gurunya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ad-dinu kulluhu khuluq, faman zada 'alaik fil khuluqi zada 'alaika fid din. Agama seluruhnya adalah akhlak. Siapa yang lebih baik akhlaknya daripada kamu, maka orang itu lebih baik agamanya daripada kamu. Wadih? Jelas ya Bapak-bapak ya? Jadi kalau pengen melihat orang itu baik, lihat akhlaknya. Ya. Kerusakan akhlak sejatinya adalah kerusakan agama itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ada satu masyarakat akhlaknya jelek, di situ agamanya rusak. Ya. Tidak bisa dijadikan tempat tinggal ketika ada komunitas seperti itu. Kemudian Al-Ghazali ini di kalangan mazhab Syafi'i juga banyak pendapat-pendapatnya dalam masalah akhlak. Meskipun ada beberapa pendapat tentang Al-Ghazali ini, tapi saya ambil perkataan ini, al-akhlaqu hay'atun rasikhatun fi nafs tasduru anha al-af'al bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah. Jadi akhlak itu adalah keadaan yang tertanam pada jiwa, tertanam kuat pada jiwa, tidak diada-adakan, bukan pencitraan. Itu akhlak. Akhlak bukan pencitraan. Kalau sekarang kan banyak ya pencitraan. Pencitraan bencana, pencitraan pilpres, pilek, pilgub, pil semuanya. Jadi akhlak itu kata Imam Al-Ghazali, orang itu melakukan itu spontan dari dirinya karena memang sudah tertanam gitu loh. Bukan dibikin-bikin. Itu namanya akhlak. Bapak dan Ibu, kalau kita ingin melihat anak kita itu berakhlak mulia, anak itu melakukan perbuatan yang antum lakukan dengan kesadaran atau dengan paksaan. Kalau dia lakukan dengan paksaan, masih belum sadar dia. Tanaman akhlak Anda kepada anak Anda belum kuat. Siram lagi. Perbaiki lagi. Tapi kalau seandainya tanaman Anda, ada anak Anda melakukan kegiatan tanpa disuruh, Anda telah menanam benih yang kuat. Tidak akan banjir terkena longsor, meskipun kecuali satu kalau dibabat hutannya. Ya kan? Kalau ada tanah longsor tidak akan hanyut dia. Ya kecuali kalau dibabat hutannya. Saudara yang rahmati Allah SWT, dia kalau melahirkan amalan itu kata Imam Ghazali, akhlak yang mulia itu tidak berpikir panjang dan tidak perlu pertimbangan. Oh ini tertanam bagus. Ada bencana, tidak perlu dia langsung kumpulkan dana begini. Itu ciri daripada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Ini biasanya disebutkan dalam jadi pembiasaan diri akhlak setiap hari dalam keluarga, atau disebut dengan bahasa Inggrisnya habit formation. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian. Barang siapa man ahmala ta'lima waladihi, orang yang mengabaikan pendidikan anaknya, berarti dia menelantarkan anaknya. Maka Bapak dan Ibu, kalau antum mau nitipkan anak antum di sekolah Islam, jangan merasa antum bayar, habis itu orang tua tidak ikut-ikutan. Salah. Kalau saya boleh presentasikan, mohon maaf, pendidikan agama Islam, pendidikan akhlak itu kerjasama, collab antara orang tua dengan sekolah, dengan institusi. Kalau dulu saya presentasikan 60 itu institusi, 40 orang tua. Kalau sekarang saya balik, 40
institusi, 60 orang tua. Kenapa? Karena tantangan zaman berat, semakin tahun semakin berat. Dulu tidak ada internet, ada internet. Setelah ada internet, ada smartphone. Setelah ada smartphone, ada media sosial. Setelah ada media sosial, ada AI. Setelah ada AI, ada apa lagi? Semua bisa diakses. Maka ketika anaknya di pesantren, di sekolah, pulang liburan, anaknya main medsos, ini orang tua juga harus membatasinya. Bukan dilarang, diharapkan 100 terbuka, tapi dibatasi dan diarahkan, ditimbulkan otak sadarnya. Ya tidak? Dulu kita waktu kecil suka main tidak? Suka. Setelah otak kesadaran itu tumbuh, kita main tidak? Tidak, tapi memanfaatkan gadget, laptop, HP untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Maka ketika anak pulang dari pesantren, timbulkan kesadarannya. Guru kamu ngajarin apa? Ngajarin ini. Ya, di rumah ayah, ibu akan ngajarin seperti itu. Itu yang benar. Jadi bukan orang tua marah-marah, piring pecah. Gimana sih ini pesantren? Didik anak saya, kok anak saya semakin senang HP? Pesantren disalah-salahkan, sekolahnya disalah-salahkan, bukan begitu. Nah ini pakar pendidikan kontemporer ya, ini Naguib Al-Attas. Saya ambil pendapatnya, ini literasinya dalam bahasa Inggris. Yang dimaksud manusia yang baik adalah manusia beradab, ya, profesor dalam adab. Manusia yang baik itu profesor dalam adab. Banyak profesor. Untuk mencapai profesor itu susah loh Pak. Untuk mencapai profesor itu susah. Ya. Dia bukan hanya doktor saja. Untuk dapat doktor yang ijazahnya asli itu juga susah. Ya kan? Doktor yang ijazahnya asli susah. S1 ijazahnya asli susah tidak? Susah ya kan? S2 susah. S3 apalagi. Tapi yang asli. Ya kan? Artinya yang belajar betulan gitu. Yang belajar betulan. Nah, Profesor Adab kata Sayyid Naguib Al-Attas, Sayyid Naguib Al-Attas, yakni orang manusia yang baik adalah profesor adab. Dia mampu menerjemahkan hikmah kehidupan itu. Krisis akhlak dalam pendidikan saat ini. Nah, ini kerusakan moral di lingkungan pendidikan sekarang ini merupakan masalah struktural. Yang mana terstruktur dari zaman yang saya sebutkan tadi itu. Dari zaman masuknya sekulerisme yang dibawa oleh kaum kolonial sampai kepada pendidikan kita, itu suatu hal yang terstruktur. Tidak mungkin ini ratusan tahun kita perangi begitu saja. Oh kalau gitu Ustaz, ada orang katakan demikian, Ustaz kalau gitu kita bikin kurikulum sendiri, tidak usah pakai ijazah pemerintah. Akhirnya dia bikin sekolah, kurikulumnya sendiri. Akhirnya setelah sekian tahun tidak masalah, 2 tahun tidak masalah, ketika 3 tahun siswanya ada ingin keluar dari sekolahnya, diminta ijazahnya, rapotnya, tidak punya dia, masalah. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam lulus SMA, yang lain dapat ijazah, dia tidak dapat ijazah. Kenapa? Karena saya bikin kurikulum sendiri Ustaz, saya tidak butuh kurikulum yang lain. Konsep 6 tahun pendidikannya hancur gara-gara santrinya tidak bisa melanjutkan kepada pendidikan yang tinggi. Akhirnya dia create lagi, inovasi lagi, bikin kurikulum pendidikan tinggi, tapi tidak mendapatkan ijazah juga, pengakuan juga dari negara. Lulus 4 tahun, 5 tahun, selesai dia. Ternyata nih siswa, nih mahasiswa cari kerjaan. Ditanya, mana ijazah kamu? Tidak punya. Loh sekolahnya di mana? Ya di masjid-masjid saja. Ya kan? Ini kan terstruktur, ini sudah terstruktur, ini sudah terregulasi sistem pendidikan kita ini. Nah bagaimana kita sebagai orang yang mendidik anak kita dalam pendidikan Islam yang kita yakini kebenarannya,
akhlak sebagai pondasinya. Apakah kita mesti membuat regulasi sendiri? Apakah kita mesti bikin ijazah sendiri yang tidak punya pengakuan? Ini pertanyaan besar. Ini dilema bagi mereka-mereka yang mengadakan konsep pendidikan sendiri. Ada lagi model orang kedua datang ke saya, Ustaz, ana mengambil kurikulum pesantren, tetapi ana tidak mau ikut ujian karena memberatkan. Kasusnya sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, datang lagi orang kepada saya, Ustaz, ana menggunakan kurikulum pesantren, Kemenak sama Kemendiknas, saya mix, saya gabungkan. Permasalahan lagi terjadi pada administrasinya. Ada orang yang kelima datang, Ustaz, ana ngambil Kemenak saja, tetapi saya mengambil ijazahnya. Tetapi Ustaz, sulit untuk memasukkan muatan-muatan internal kita ke dalam kurikulum tadi. Ini sudah lepas daripada masalah legalitas, tinggal bagaimana meramu kurikulum akhlak dalam pendidikannya. Nah, yang kelima, yang keenam ini adalah mudah. Karena kita tidak mungkin meninggalkan regulasi pendidikan dalam pendidikan anak-anak kita. Saudara, akhlak merupakan krisis. Coba kita lihat kasus bullying tragedi yang berulang-ulang. Saya berikan contoh, kebaca atau tidak, wallah alam. Yang pertama, kematian siswa SD di Banyuwangi. Seorang siswa SD diduga mengakhiri hidupnya karena perundungan, bully teman-temannya, termasuk ejekan terkait latar belakangnya. Kasus ini melibatkan peserta didik usia sangat muda, SD, menunjukkan bahwasanya anak ini terdampak psikologis dari bullying yang ekstrim. Ya, dari bullying yang ekstrim. Ini SD, masih kecil, dibully sama teman-temannya. Bully sekarang sama bulinya orang dulu beda, Pak. Bully sekarang tajam-tajam. Kalau bulinya orang dari zaman dahulu mah itu dianggap teman atau candaan. Kemudian yang berikutnya, insiden Universitas Udayana. Seorang mahasiswa di sana di Bali meninggal dunia diduga tekanan dan ejekan rekan-rekannya sama kampus dalam grup chat. Bukan grup offline tapi online. Menteri Pendidikan Tinggi mengutuk keras atas tindakan bullying tersebut. Jadi pemerintah sudah berteriak, bagaimana ini mengatasi hal ini? Apa solusinya? Pendidikan Islam, kuatkan pendidikan Islam. Buatkan regulasinya. Jangan pendidikan Islam itu regulasinya hanya satu jendela, tidak pernah dibukakan pintu luas. Saya tanya sama Bapak dan Ibu, kapan sih regulasi pendidikan Islam itu, pendidikan Islam yang namanya pondok pesantren secara resmi diberikan kepada rakyat ini? Kapan? Tahun 2019. Diberikan regulasinya Undang-Undang nomor 18. Padahal benih-benih pesantren itu sudah muncul di Indonesia pada tahun 1400. 1800 ramai, 1400 cikal bakal pesantren itu sudah ada. Baru dianggap pesantren itu diakui itu 2019. Nah, teriakan itu rupanya sudah sampai. Ada pejuang-pejuang Islam di dalam regulasi memperjuangkan tentang dasar hukum pondok pesantren. Perundungan, pembulian fatal di Tangsel. Kasus bullying SMP 16-19 Tangerang menewaskan seorang siswa. Peristiwa ini jadi sorotan nasional karena menunjukkan kegagalan penanganan kekerasan di sekolah tersebut hingga menimbulkan korban jiwa. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mereka mengatakan bahwasanya perlindungan anak di Indonesia masih lemah. Bapak dan Ibu, kalau undang-undang kalau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan perlindungan anak di Indonesia masih lemah,
Masihkah kita tega mengatakan pendidikan itu tanggung jawab pesantren, sekolah? Tidak tega saya. Bayar berapa sih? Pesantren itu dibayar berapa? Sekolah Islam itu dibayar berapa? Masih ada kasus orang-orang gara-gara anaknya tidak dikasih izin sampai viral di media massa, ribut, datangkan pengacara, lapor polisi. Ya Allah, ente bayar berapa itu pendidikan Islam? Anak ente dibayar berapa? Ustadznya dibayar berapa untuk didik anak ente itu sampai bisa ngaji, bisa ini, bisa ini? Teganya ini. Sampai kasusnya viral, sampai orang-orang yang ingin membunuh pendidikan Islam itu ikut berkomentar. Ya tidak? Jadi sangat kita sayangkan. KPAI mengatakan demikian, lindungi anak kalian. Perlindungan anak di negara kita ini lemah. Jadi saudara, kalau kita punya anak, diantarkan anak itu sekolah top, bapak yang top. Ibu ikut mengatakan bapak yang ibu yang top. Kalau kita masih antar jemput anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, karena lemahnya perlindungan anak saat ini, maka pendidik menegaskan kebutuhan mendesak akan pendidikan karakter atau akhlak di lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah itu aman. Pendidikan sekolah kita ternyata berbeda, Pak, dengan apa yang terjadi, yang sesungguhnya terjadi. Pendidikan di kita itu hanya mengandalkan konten, tapi tidak ada penanaman. Hanya mengandalkan nilai, ranking nomor 2 se-Jawa Barat. Senang sekali. Sekolahnya ranking 2 se-Jawa Barat, ranking 1 se-DKI. Senang anaknya masuk sekolah favorit. Tapi ternyata yang terjadi akhlaknya adalah bobrok. Maka didesak di sana revisi undang-undang peradilan anak demi para pelakunya ini punya efek jera, terutama yang terbaru ini masalah bullying. Masalah bullying harus didukung oleh, diayomi, dikelola dengan baik hak perlindungannya supaya tidak terjadi apa yang sudah terjadi. Coba kita lihat bukan hanya di Indonesia, tragedi Busan. 3 siswa sekolah menengah di Busan, Korea Selatan. Nah, ini filmnya, dramanya sering ditonton di Indonesia. Itu drama drakor, bukan Dracula ya, drakor. Terdapat kebobrokan akidah, ibadah, mental, akhlak. Orang Korea kalau sudah bosan hidup itu bunuh diri. Itu masih ditonton. Dan itu menjadi tontonan spesial anak-anak kita, terutama kaum hawa. Ditemukan tewas bersama di Taman Bunga. Mereka meninggalkan catatan yang menunjukkan tekanan berat terkait nilai akademik dan kecemasan terhadap masa depan. Berarti pendidikan agama hilang. Kenapa? Orang Islam tidak perlu cemas dengan masa depannya. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, kalau kalian perhatikan burung yang ada di langit, ya, jadikanlah permisalan kalian bertawakal dalam kehidupan ini seperti burung yang ada di langit itu. Yagdu himasan wa taruhu bitona. Burung yang ada di langit yang lebih kuat, manusia lebih kuat daripadanya, berangkat pagi hari, paruhnya tidak penuh isi, pulang paruhnya sudah berisi. Itu burung. Bagaimana dengan manusia, makhluk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akal? Jangan takut masa depan. Itu tanaman Islam. Itu akidah Islam. Itu konsep kehidupan dalam Islam. Terus yang berikutnya, lihat yang terjadi di Busan, menggambarkan mereka tidak punya dasar yang sangat kuat. Orang Islam itu ditanamkan ajaban li amri mu'min. Sungguh aneh, ajib perkara orang mukmin. Kenapa ajib? Idza asabathu sarra'u syakar. Orang mukmin kalau dapat kebahagiaan bersyukur, ya Allah alhamdulillah. Kalau dapat musibah, sabar, dan itu baik bagi dia. Dapat baik, sabar dan bersyukur, dapat jelek, sabar dan bersyukur. Itu orang mukmin. Ya, kita analisis dari kejadian ini, bahasanya kasus ini menunjukkan bahasanya
sudah hilangnya kasih sayang sama manusia, terlalu memforsil manusia untuk mengeluarkan knowledge, nilai yang tidak dapat menghasilkan, tidak lulus. Kasihan, orang tidak semuanya punya IQ yang sama. Coba lihat seorang barat yang bernama Gardner, seorang ahli, tapi teorinya mengambil dari Nabi SAW. Apa yang dikatakan Gardner? Bahasanya Gardner mengatakan manusia itu punya 8 kecerdasan, multiple intelligence. Nah, teorinya Gardner ini mengambil dari mana? Dari sabdanya Nabi SAW. Coba, apa kata Nabi? Semua yang dimiliki, semua yang ada pada orang mukmin itu adalah kebaikan. Semangatlah kalian terhadap kebaikan, kemampuan yang kalian bisa. Ya kan? Anak satu sekolah, ini ada yang punya keahlian ini, bimbing dia punya keahlian itu. Tidak mesti dia memahami keahlian yang lain. Maka di sekolah itu ada yang Masya Allah knowledge-nya hebat, juara fisika, juara kimia. Tapi anak yang juara kimia ini kalau suruh perlombaan bela diri mampu tidak? Tidak mampu. Ternyata anak-anak yang nilai segi jago dia berantem, bertarung. Ada tidak yang itu? Ada anak yang jago dia ceramah, tapi begitu disuruh nulis tidak bisa. Ya kan? Maka Nabi SAW mengatakan semua orang itu punya kebaikan, punya keahlian. Ketika engkau punya keahlian, kata Nabi, maka tekunilah keahlian itu. Maka menurut Islam tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah kita tidak tahu tentang keahlian kita dan kita tidak mampu untuk mengasahnya. Ya. Maka ketika bapak punya anak 1, 2, 3, 4, 5, itu keahliannya macam-macam. Ada yang suka begini dan tidak boleh memperlakukan anak itu sama. Ya, yang terjadi ketika pendidikan Islam itu tidak ada di dalam sebuah lembaga. Pertama, kerusakan sosial. Ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, kecurangan akademik. Yang keempat, tawuran pelajar. Ini yang banyak terjadi. Ada juga yang terjadi yang lainnya ada. Cuma saya ambilkan sampel 4 saja. Kemudian contoh yang lainnya, ketika akhlak itu tidak terjadi dalam sebuah sistem pendidikan. Yang pertama, siswa menentang pendidik. Dapat berita ini tidak, Pak? Dapat kan? Yang kedua, orang tua mengancam guru. Ada tidak? Kemudian yang berikutnya, orang tua atau murid menghilangkan kehormatan pendidik. Ada. Guru dipidanakan dan diintimidasi saat mengajarkan disiplin. Ada? Ini sisi lain. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, radikalisme dan penyimpangan ideologis. Apa yang saya maksud di sini? Yang saya maksud, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, adalah ketika seorang mendidik anaknya, ketika seorang memiliki lembaga yang menginginkan pendidikan akhlak, ingat, jangan mengajarkan sebuah ajaran yang mengandung nilai radikalisme dan penyimpangan ideologi. Ini juga bertentangan dengan akhlakul karimah. Penyimpangan ideologi itu, yakni ada anak yang dididik dengan ayat dan hadis Nabi SAW, tapi ujung-ujungnya mengkafirkan orang. Ujung-ujungnya mengkafirkan orang. Anak keluar dari sekolahnya tersebut, pondoknya tersebut, ya, tiba-tiba ketemu sama orang, kamu kafir, ya, kamu keluar daripada ajaran agama Islam, kamu berbuat bidah, itu ada. Nah, ini juga kesalahan kita dalam mendidik. Pilihlah
sekolah-sekolah yang memang bermanhajkan dengan manhaj yang benar, manhajnya Nabi dan para sahabatnya. Jangan melihat pendidikan itu hanya dilihat luarnya saja. Wah, ini zen, ini bagus. Tapi ternyata ajarannya tidak bagus. Melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada Islam, itu keluar daripada koridor akhlak yang mulia. Ya. Daripada akhlak orang tua. Tetapi saudara, artinya gini, cerminan yang pertama. Maka ketika Anda mendidik anak, jadikan istiqomah itu pertama di rumah. Meskipun nanti kalau Allah takdirkan dia dapat virus dari yang lainnya, Anda segera tahu, oh ini virus ini ternyata dari luar. Kenapa? Di rumah saya tidak ada virus ini. Tapi paling tidak di rumah kita adalah tanaman pertama akhlak anak-anak kita. Maka pilihlah istri yang solehah, ya kan? Solehah. Istri solehah ini jarang dijumpai, Pak. Jangan pilih istri hanya yang Khadijah saja, tapi harus solehah. Jangan pilih istri yang Jamilah saja, tapi juga harus solehah. Ya, jangan terbujuk. Jangan terbujuk. Wah, ini Masya Allah, ini Jamilah sekali ini, nikahlah. Nabi istrinya 9, umatnya 4. Maksud saya istrinya 1, terbujuk. Ya, akhirnya tidak ada yang solehah. Solehah 1, insya Allah fid dunya wal akhirah, insya Allah. Karena ibu itu madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Baik. Ada yang belum nikah belum? Hah? Ada yang belum nikah? Kalau belum nikah cari yang solehah. Baik. Saya mau bertanya, semisal guru sudah mengajarkan akhlak yang seharusnya, namun di lingkungan rumah tidak menerapkan itu. Inilah yang akan menjadi tanya jawab. Inilah anak itu akan timbul jiwa kontradiktif. Saya diajarkan di pesantren tidak isbal, kok orang tua saya isbal? Akhirnya isbal juga di rumah. Paham, Mbak? Paham antum ya? Nah, ini sering terjadi begini. Tetapi saya juga pernah mendapatkan hal kebalikannya, Pak. Anaknya itu dididik, dimasukkan sebuah sekolah oleh orang tuanya, itu di sekolah yang suka ngafir-ngafirkan orang. Ketika pulang ke rumahnya, ibunya bingung. Ustadz, anak dikafir-kafirkan sama anak saya. Saya tanya, sekolahnya apa? Kurikulumnya bagaimana? Ini Pak Ustadz, ini. Nah, ini juga tidak selektif dalam memilih sekolah untuk anaknya. Ini terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri. Ahli sunnah tengah-tengah. Saya mau bertanya, semisal guru sudah mengajarkan. Jadi guru, ajaran yang ada di pondok apa, di sekolah Islam itu apa, ajarkan juga di rumah apa. Jangan mengada-ada ngajarnya. Maka yang paling benar sekolah itu mengadakan penyesuaian atau sinkronisasi pendidikan dengan sekolahnya. Ya, sinkronisasi pendidikan penting. Maka sekolah itu paling tidak sebulan sekali harus ada parentingnya. Parenting itu membahas tentang cara mengasuh anak-anak di rumah. Di pesantren ngapal, di rumah harus ngapal. Oke. Terus yang berikutnya, Ustadz, untuk kami yang menyekolahkan anak kami di homeschooling bagaimana? Saudara-saudara, pendidikan homeschooling adalah pintu darurat. Pintu darurat pesawat dipakai tidak? Kalau kecelakaan dipakai, ya kan? Homeschooling ini adalah dinamakan umbrella school, sekolah payung. Ya, saya menggunakan sekolah payung. Jadi dia belajar, kemudian payung hukumnya di salah satu sekolah. Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajiban belajar 9 tahun. Kalau sekarang kan bukan 9 tahun lagi ya. Berapa tahun sekarang? 11 tahun, 12 tahun. Ya. Nah, kewajiban belajar pemerintah ini didorong dengan adanya regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama, saudara, regulasi yang pertama kali di bawah sistem pendidikan nasional.
Regulasi yang kedua adalah di bawah Kementerian Agama atau Kemenak. Itu resmi regulasinya. Kemudian ternyata masih banyak orang Indonesia belum punya ijazah dan belum bersekolah. Sekolah mereka di pesantren-pesantren tradisional. Akhirnya di zaman Abdurrahman Wahid dikeluarkanlah regulasi baru SKB 3 Menteri namanya Salafiyah Ula Wusto. Ya, Salafiyah Ula Wusto dengan konsep Salafiyah. Kemudian setelah itu lembaga pendidikan Islam dipersilahkan untuk mengambil regulasi yang ada. Ya kan? Nah, dikeluarkan lagi tahun 2024 SPK, pengganti daripada regulasi internasional, supaya terjadi pengawasan regulasi oleh pemerintah terhadap institusi swasta. Kemudian setelah itu saudara, lahirlah lagi yang berikutnya, yakni tahun 2019 diakuinya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan resmi. Tetapi di situ bagi lembaga pendidikan dibebaskan untuk mengambil regulasi yang sudah ada dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat negara atau ijazah negara. Maka pesantren itu kelihatannya pesantren tapi nginduknya ke Diknas, kelihatannya pesantren nginduknya ke Kemenak, kelihatannya ke pesantren tapi dia nginduknya ke sekolah internasional, kelihatannya pesantren dia Ambrel, kelihatannya pesantren paket A, paket B, paket C. Selain daripada sekolah homeschooling ini biasanya dikelola oleh institusi. Kecuali homeschooling boleh kita kelola sendiri. Nah, bagaimana homeschooling ini untuk anak-anak kita? Baik-baik saja, tapi Anda harus punya effort lebih. Anda harus menjaga guru, menjaga ini dan lain sebagainya. Tetapi kekurangan daripada homeschooling, anak ini kurang bersosialisasi dengan yang lainnya. Jadi tantangannya kurang. Maka untuk menuju step berikutnya, kalau seandainya memang dia tidak bisa homeschooling, ya carikan aja pesantren yang punya paket A, B, C, ya kan? Jadi anak kita tidak terbebani dengan pelajaran-pelajaran umum. Ya, kalau dia sudah mampu lagi, naikin lagi kepada regulasi yang berikutnya. Jadi regulasi pendidikan yang saat ini dilakukan oleh institusi pendidikan masih bisa dimodifikasi. Kita saja yang tidak mau memodifikasinya. Kita saja yang tidak mau merekayasanya. Pemerintah mempersilahkan dengan luas kok. Regulasi itu bisa kita kelola sendiri. Anda bikin sekolah itu sama dengan Anda menjadi koki, chef di satu restoran. Mau bikin kebuli. Oh, saya mau bikin kebuli ala Sunda. Tambahin jengkol. Ya tidak? Anda mau bikin kebuli, ya, tapi yang makan orang yang dekat dengan laut. Tambahin aja kebuli ikan baronang. Enak tidak? Enak, Pak. Kebuli pakai udang enak tidak? Enak, belum pernah nyoba. Nah, orang yang mendirikan pendidikan itu seperti itu. Harus punya chef yang mampu menerjemahkan kebutuhan rakyatnya. Apa need rakyatnya itu? Apa need masyarakat saat ini? Sekarang need kebutuhan daripada rakyat kita adalah akhlakul karimah. Maka bikinlah sekolah yang mengajarkan akhlakul karimah. Afan Ustaz, bagaimana cara menyeimbangkan pelajaran apa ini? Menyeimbangkan belajar diniyah dan dunia. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, setiap muslim, mukmin punya kelebihan masing-masing. Anda harus bisa mengidentifikasi kelebihan anak Anda sejak dini. Bisa diadakan tes kok. Ada satu lembaga psikologi yang bisa mendeteksi apa bakat minat anak Anda itu ada. Yang sampai 90% itu ada. Anak Anda ini bakatnya itu di IT, dipaksa dia ngaji agama. Lulus atau tidak lulus? Lulus apa tidak lulus? Lolos, Pak. Lolos, dia akan berontak kepada orang tuanya. Ya kan? Jadi bakat dan minat itu sudah bisa dideteksi dari sejak dini.
Oh, anak ini bakatnya ini, anak ini bakatnya jadi ulama, anak ini bakatnya dari teknokrat, anak ini bakatnya jadi birokrat. Itu sudah bisa digunakan. Kalau saya biasanya menggunakan teori pendekatannya kepada pendekatan Western, ya, itu lebih akurat lah hasilnya. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi anak ini, oh anak ini memang orang lapangan, jangan dia disuruh menjadi orang birokrasi. Orang lapangan dijadikan birokrasi, kerjaannya keliling bikin konten, tidak pernah ngantor, ya tidak, ya kan? Nah, oh anak ini memang orang lapangan, dikasih pekerjaan lapangan, masya Allah, sukses dia. Sudah saya. Demikian Bapak dan Ibu, sudah saya. 5 pertanyaan terbaik, oke. Ini, oke. Pertanyaan pertama untuk akhwat. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan ayat yang menceritakan tentang sumber akhlak itu adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk akhwat, sebutkan ayatnya, surat apa, ayat nomor berapa? Oke, ikhwan, sebutkan. Silakan. Bunyinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sahih. Dapat buku waktumu dihabiskan untuk apa? Tapi pertanyaan untuk ikhwan lagi. Pertanyaan untuk ikhwan lagi. Iya. Pertanyaannya adalah, sebutkan arti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu atau hadisnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Betul, silakan. Insyaallah. Akhwat, udah? Ya, jazakallahu khair. Sebutkan nama surat yang melarang untuk membuli orang, merendahkan orang. Akhwat, surat apa? Akhwat, surat apa? Surat apa? Ada larangan membuli orang, merendahkan orang. Hah? Siapa akhwat? Oke. Tidak ada? Ada? Iya, sahih. Baik. Sekarang pertanyaan kedua untuk akhwat. Apa yang dialami oleh seorang siswa atau santri atau siswi atau santriwati ketika dia mengalami bullying di sekolahnya? Apa yang dialami? Ya akhwat, ya ibu-ibu, silakan. Itu penanganannya, Bu. Penanganannya. Kalau siswa atau siswi itu dibully sama teman-temannya, apa yang dialami dia? Hah? Apa yang dialami?
Yang dialami ketika dia dibully, dia apa? Dia akan tetap tenang. Iya. Jadi yang pertama, yang dialami oleh siswa atau siswi itu, ketika dia dibully sama temannya apa? Dia akan stres tidak? Iya, stres. Terus apa lagi? Nah, itu sikapnya dia. Tapi siswa itu akan stres, penuh tekanan. Nah, bagaimana solusinya? Tetap tenang dan jangan terpancing. Ibu memberikan solusinya, kita anggap betul sajalah. Ya. 2 berarti ya, tinggal 1. Thayyib, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana sikap orang tua ketika mendapati anaknya dibully di lembaga institusi pendidikannya? Tadi, jawaban tadi hampir disebutkan sama ibu yang terakhir tadi. Iya, melapor kepada institusinya agar ditangani dengan cepat. Kalau tidak ada penanganan, ditarik dulu agar psikisnya tidak terkena. Kemudian kalau langkah terakhirnya adalah langkah pihak orang tua datang kepada sekolah bertabayun terhadap kejadian yang dialami oleh anaknya. Ya, kalau sekolah memperhatikannya bagus, kalau tidak, ya usahakan jalur damai saja, ya dipindahkan anak itu dari sekolah yang terdapat bullying di dalamnya. Barakallahu fikum jami'an. Ini satu sesi tentang pentingnya pendidikan akhlak. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan mengisi tentang pendidikan di era digital yang merujuk kepada buku yang saya tulis. Kemudian juga nanti ada buku yang ketiga berjudul Jejak Kerajaan Jawa di Tanah Mekah. Ya, itu saya ingin menggabungkan tentang hubungan erat antara Nusantara dengan Islam. Ya, kemudian ada yang keempat lagi tentang leadership di dalam pendidikan Islam. Banyak seri-seri tentang pendidikan Islam yang coba saya tulis di mulai usia saya 50 tahun. Jadi saya sudah banyak menulis itu di usia 50 tahun. Banyak tulisan-tulisan yang lain, tapi saya tidak munculkan. Ya, mungkin saya munculkan mulai usia saya 50 tahun ini. Barakallahu fikum jami'an, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam acara kajian di hari Ahad kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mendoakan untuk diri saya sendiri dan juga kaum muslimin dan juga yang hadir di sini dan belum hadir, agar diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan oleh Allah SWT, diluaskan rezekinya, dimudahkan jalannya untuk memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.